Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misteri Malam yang akan menemani kalian di waktu istirahat kalian. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Ibuku Sholat Tak ke Arah Kiblat. Cerita kali ini ditulis oleh akun Facebook yang bernama Archita Malika. Untuk kalian yang ingin membaca langsung ceritanya, kalian bisa kunjungi linknya yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Daripada kalian penasaran dengan cerita ini, mari kita masuk ke ceritanya. Sebuah bisikan wanita di telinga kiri Bia membuat Bia semakin tak kuat akan godaan yang ada di depan matanya. "Oke, satu potongan ayam saja, Bia," ujar Bia dalam hati. Perlahan tangan kanan Bia bergerak mengambil satu potongan ayam dari sup itu. Matanya berbinar ketika melihat potongan ayam segar berada di tangannya. Tanpa ia sadari itu adalah bola mata manusia. Mulut Bia sudah siap menyantap daging lezat itu, hingga akhirnya plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kanan Bia, membuatnya tersadar dan terlepas dari dunia bawah sadarnya. "Bangsat lu ya, dari tadi dibangunin gak bangun-bangun. Tidur udah kayak orang mati," bentak Ardi dengan wajah yang memerah karena emosi. "Gue lapar," sambung Ardi. Tatapannya teramat tajam pada Bia. Bia tak menghiraukan ocehan Ardi. Dia segera mendekap tubuh adiknya itu dengan erat, karena sudah menolongnya dari kejadian ngeri tadi. Hampa ia tak sadar jika ia mimisan karena tamparan Ardi barusan. "Terima kasih Ardi," tutur Bia sambil menangis sesegukan. Ardi yang semulanya emosi, kini merasa keheranan dengan perlakuan dan ucapan Bia untuknya. "Terima kasih untuk apa?" Hening, tak ada jawaban, hanya isak tangis Bia tak terdengar. Sudah, mana makanan? Gue lapar." Bia pun melonggarkan pelukannya dan mengusap air matanya yang tersisa di pipinya. "Ya, baju gue jadi kotor kena darah. Besok masih dipakai tahu." Kemudian Ardi berdesak kesal. Bia segera meminta maaf dan akan bertanggung jawab dengan mencucikan bajunya yang sudah terkena noda darah nanti. Tanpa berlama-lama lagi, Bia mengambil uang pemberian ibunya tadi dan keluar mencari makanan untuknya dan Ardi. Namun sebelum itu, ia mencuci wajahnya terlebih dahulu agar wajahnya terlihat lebih segar. Ketika di perjalanan menuju rumah makan terdekat, Bia berpapasan dengan teman sebayanya bernama Raffi. Bia, mau kemana?" "Beli makan di rumah makan depan sana," balas Bia dengan seulas senyum. Kemudian Raffi hanya berohria dan mereka melanjutkan langkah ke arah tujuan masing-masing. Tetapi Raffi menghentikan langkahnya yang belum jauh dari Bia. Ia ingin segera mengatakan sesuatu yang sebelumnya ia pendam. "Bia!" Raffi sedikit berteriak, memanggil Bia kembali. Sontak, Bia berbalik badan. Raffi memandangi kedua manik mata milik Bia cukup lama, membuat Bia merasa malu dan gugup. "Hai, ada apa?" ujar Bia seraya melambaikan tangannya di depan wajah Raffi. Raffi lalu mengebuskan nafas panjang dan menunduk. "Bia, kamu ada masalah sama seseorang?" tanya Raffi dengan raut wajah yang sedih. Bia mengernyitkan dahi, merasa bingung dengan pertanyaan Raffi yang dilemparkan padanya. "Nggak ada tuh, emangnya kenapa?" Mata Bia menyipit tak kalau melihat mata Raffi tanpa berkaca-kaca. Dengan cepat, Raffi mengusap matanya. Cukup lama Raffi menjawab, sampai membuat Bia kesal karena Raffi sudah membuang-buang waktunya. "Aku harap ini tidak benar." Sebuah hembusan nafas panjang dikeluarkan Raffi sekali lagi. "Kau telah dijadikan tumbal. Hanya tinggal tunggu waktu saja untuk dia menjemputmu," jawab Raffi sambil mengarahkan pandangannya ke segala arah. Karena ketika melihat Bia, hatinya terasa nyeri. Bia melongo mendengar penuturan Raffi. Dia tak bisa tak percaya dengan ucapan Raffi.
karena Raffi adalah indigo. Bukan hanya bisa melihat makhluk tak kasat mata, tetapi ia juga bisa melihat kejadian horor yang telah dialami oleh seseorang. Dan sudah banyak orang yang ia tolong dengan kemampuannya itu. Salah satunya menemukan buhul di bawah lantai rumah temannya yang terkena santet satu keluarga. Karenanya, keluarga itu berhasil terlepas dari jeratan santet. Dada Bia serasa sesak mendengarnya. Jadi, sebentar lagi aku akan mati ya Raffi, lirih Bia. Raffi terdiam. Ia tak kuasa mengatakan apapun lagi pada Bia, terlebih ketika air mata Bia mengucur deras. Raffi sangat ingin memeluk Bia untuk menenangkannya, tapi ia sadar mereka bukan muhrim. Aku harap kali ini aku salah Bia. Jangan secepat itu percaya ya. Bagaimana aku tidak percaya Raffi? Selama ini kau tak pernah meleset ketika melihat hal seperti ini pada orang lain, ucap Bia di sela-sela tangisnya. Raffi merasa bersalah telah mengatakan hal itu pada Bia. Seandainya tadi ia bisa sabar sedikit lagi untuk tidak angkat suara, pasti Bia tidak akan sedih itu sekarang. Raffi memutar otak mencari ide agar Bia tak berlarut dalam kesedihannya. Prank. Aku tadi cuma bercanda Bia. Aku udah cocok belum jadi artis film horor? Gak usah bohong Raffi. Tadi itu kau berkata jujur. Soalnya aku sudah mengalami kejadian horor seharian ini, ujar Bia. Kemudian berjalan meninggalkan Raffi yang terdiam mematung. Sesampainya di rumah makan, Bia segera memesan 2 porsi nasi padang. Setelah pesanannya sudah jadi, ia pun berjalan menuju rumah. Ia berjalan sedikit cepat, takut Ardi akan memarahinya. Bia terkejut melihat Ardi sedang berdiri di ambang pintu sambil menyalingkan tangannya di depan dada dengan tatapan yang tajam. Lu beli nasi padang ke Padang langsung kah? Lama amat belinya, omel Ardi. Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Ros belum balik juga dari urusannya. Sedangkan Ardi keluar lagi bersama kawannya setelah makan siang tadi. Jadi, Bia kali ini sendirian lagi. Tiba-tiba, sebuah notifikasi pesan berbunyi dari ponsel Bia. Rupanya, nama pengirimnya adalah Raffi. Maaf soal tadi ya. Oh iya, kalau kau tak keberatan, kau bisa cerita sama aku tentang apa yang sedang kau alami. Ngapain aku harus cerita, Vi? Kau kan udah tahu semuanya. Raffi menepuk jidatnya. Ia merasa kocak telah mengatakan hal itu pada Bia, karena tentu saja ia sudah tahu apa yang sedang dialami oleh Bia. Udahlah Vi, kamu gak usah ikut campur dengan masalahku ini toh. Bentar lagi aku juga bakalan mati. Mata Raffi seketika berembun setelah membaca pesan Bia. Hatinya begitu hancur ketika mengetahui sendiri ajal wanita yang ia cinta sejak duduk di bangku SD. Selama ini, ia bekerja keras untuk menabung agar bisa melamar Bia, tapi harapannya pupus setelah membaca mata Bia. Sementara itu, dia tak bisa apa-apa selain berdoa memohon keajaiban pada Sang Pencipta, karena sakit yang diderita Bia sudah sangat parah. Terlebih, jin yang dikirim untuk melukai Bia bukanlah sembarangan jin. Sebelumnya jin itu pernah dilihat Raffi di mata Bia, dan juga belasan tahun yang lalu. Hanya saja saat itu, mangsa jin tersebut adalah Luna, bukan Bia. Entah siapa yang melakukan ini, dan apa maksud dia melakukannya. Apakah karena sakit hati, atau hal lain? Jangan bicara seperti itu, Bia. Tetaplah berdoa padanya untuk meminta perlindungan. Dan aku juga ada terus bersamamu. Bia tertegun melihat pesan dari Raffi. Ia kembali merasa ada yang peduli dengan hidupnya setelah sang ayah meninggalkannya. Baru saja ingin membalas pesan Raffi, suara kikisan pintu dengan lantai membuatnya Bia tersentak. Oh, ibu, katanya gak lama, ujar Bia seraya mencium punggung tangan Ros. Ros tak bergeming, ia hanya menatap lekat mata Bia. Tatapan tajam itu seakan mengatakan kalau Bia telah melakukan kesalahan yang fatal. Bia langsung menundukkan pandangannya, merasa takut dengan tatapan itu, dan saat itu juga Ros langsung melangkah menuju kamarnya. Ibu, panggil Bia. Aku mau cerita. Anak itu mau cerita apa? Jangan sampai dia sudah curiga denganku, batin Ros. Kenapa ibu gak pernah cerita soal Tante Luna?
sahut Bia. Sontak Rose terkejut. Bagaimana bisa Bia mengingat kembali kejadian yang ia alami dengan Luna belasan tahun yang lalu? Sejak kapan ingatanmu dengan kejadian itu kembali? Siang tadi. Bagaimana bisa? Tanya Rose dengan ekspresi marah. Ceritanya panjang, Bu. Yang jelas sosok yang membunuh Tante Luna waktu itu datang lagi. Lirih Bia. Siapa? Abut. Loh, kok ibu tahu? Bia mengernyitkan dahinya, merasa heran mengapa bisa Rose tahu nama dia. Sedikit rasa curiga mulai memendami hati Bia. Dia pernah datang di mimpi ibu. Rose panik. Ia kelabakan mencari jawaban atas pertanyaan Bia. Bia semakin curiga dengan sikap Rose yang kalang kabut itu. Ia berpikir untuk memberinya pernyataan yang menjebak untuk memastikan kecurigaannya. Oh, gitu. Ciri-cirinya tinggi kurus gitu kan, Bu? Terus kepalanya pelontos dan juga punya taring, seru Bia. Rose menyunggingkan senyumannya. Ia sadar saat ini Bia sedang ingin menjebaknya. Tapi kok yang ibu lihat dia tinggi, seluruh tubuhnya tertutup kain panjang kecuali wajahnya, balas Rose. Bia hanya tersenyum kecut mendengar ucapan Rose. Ia merasa malu telah melontarkan pernyataan demikian. Rasa curiga yang sebelumnya menyelimuti hati seketika hilang. Rose pun melanjutkan langkah menuju ke kamarnya. Malam pun tiba. Mereka bertiga sedang berada di meja makan, melahap makan malam yang sudah tersaji. Dan seperti biasa, Suji tak ada obrolan ataupun canda tawa. Hanya suara sendok yang terkena permukaan piring. Karena makan malam sudah selesai, Bia segera mengambil semua piring dan gelas kotor untuk dicuci di wastafel. Sambil mencuci piring, Bia bersenandung kecil agar suasana tak terlalu sunyi dan boring. Rose berjalan mendekati Bia dengan segelas jus jeruk di tangannya. Saat di dekat Bia, matanya melirik tajam, seakan ia tak suka mendengar Bia bersenandung. Ada apa, Bu? Masih ada piring kotor lagi? Tanya Bia dengan seulas senyuman. Rose segera menaruh jus jeruk tadi di antara piring-piring kotor tersebut. Gak ada, ini nanti diminum ya, ketus Rose. Bia pun mangut-mangut. Setelah urusan dengan piring dan gelas kotor itu sudah selesai, ia segera mengambil jus jeruk tadi dan duduk kembali di kursi meja makan. Di sana juga masih ada Ardi yang sedang asik memainkan gawainya. Mereka duduk berhadapan dengan meja persegi panjang yang menyekat mereka. Bia pun mulai menyeruput jus favoritnya itu sedikit demi sedikit. Rasa penatnya terbayarkan dengan jus yang begitu segar buatan sang ibu. Bagi dong, saut Ardi. Lah, kamu gak dibuatin juga? Gak biasanya aku yang didahulukan terus kamu terlupakan? Ujar Bia, seraya mengelurkan jus jeruk miliknya pada Ardi. Tahu tuh, gue habisin ya. Dengan rakus, Ardi meneguk semua jus itu hingga kandas. Ya, kok dihabisin? Padahal baru 3 kali loh aku meneguknya. Ucap Bia, merasa kesal dengan sikap kekanak-kanakan Ardi. Buat aja lah lagi, apa susahnya sih? Bia tak menghiraukan ucapan Ardi. Tampak raut wajahnya memerah karena marah, dan bibir yang manyun khas wanita ketika ngambek. Suasana kembali hening, hingga tiba-tiba gelas bekas jus tadi bergerak ke arah Bia. Hal itu membuat keduanya saling bertatapan. Seakan tatapan itu mengatakan, apa kau tadi melihatnya? Kemudian, kursi di sebelah kanan Ardi ikut bergerak menjauh dari Ardi. Sondak mereka berdua terperanjat kaget. Jantung keduanya berpacu kencang setelah 2 kejadian horor barusan menimpa mereka. Ardi, gak lucu, pekik Bia. Apa sih? Aku gak ngapa-ngapain loh, gerak sendiri dia, sanggah Ardi. Tak sampai di situ saja, air di wastafel mengalir deras dengan sendirinya. Bia menelan ludahnya dengan susah payah. Ia berjalan perlahan mendekati wastafel untuk menghentikan air yang terus mengalir itu. Baru di tengah perjalanan, mereka berdua semakin dibuat ketakutan ketika lampu dapur berkedap-kedip. Kak, saut Ardi, wajahnya tampak pucat karena ketakutan. Ardi, kau segera ke depan, matikan meteran listrik, pinta Bia. Ardi langsung beringsut dari posisinya dan langsung tunggang langgang.
menuju depan dan segera melakukan apa yang diperintahkan Bia barusan. Tas! Seketika rumah Ros gelap gulita. Bia perlahan berjalan mendekati meja makan, mencari ponselnya. Ia mulai meraba-raba setiap kursi dan meja. Namun sayang, tetap tak ia temukan keberadaan ponsel itu. Hingga ketika ia berada di dekat kursi yang sebelumnya bergerak sendiri itu, ia merasa menyentuh tubuh seseorang yang sedang duduk di sana. Ardi, ibu. Bia mulai menebak-nebak orang yang sedang duduk tersebut, namun tak ada sautan darinya. Kau siapa? Tanya Bia sekali lagi. Aku datang lagi karena kau belum sempat memakan sup buatanku, jawabnya. Mata Bia seketika membulat mengetahui sosok di hadapannya itu adalah Abud. Di saat itulah, seluruh tubuh Bia kembali dibuat tak bisa bergerak dan mulutnya pun dikunci rapat. Aroma busuk dari sup jahanam itu kembali tercium di hidung Bia, membuat matanya berembun menahan mual. Ia tak bisa melihat apapun di depan selain kegelapan. Biar aku suap, ucap Abud. Entah apa efek dari sup itu hingga ia bersikeras agar Bia bisa memakan sup jahanam buatannya. Bia tersentak, aliran darahnya terasa berhenti. Seluruh tubuhnya kini dipenuhi keringat dingin. Dia terus berdoa dalam hati agar Abud tak melakukan hal itu padanya. Namun, apalah daya, Bia sama sekali tak bisa berbuat apa-apa untuk melepaskan diri dari makhluk hina itu. Abud pun membuka mulut Bia dan dengan cepat mencekoki Bia dengan sup jahanamnya itu. Terdengar lenguhan Bia yang mulutnya telah penuh dengan sup itu. Matanya berair menahan rasa sakit di tenggorokannya karena isian sup itu menumpuk di sana. Bahkan sebagiannya sudah berhasil masuk lambung Bia. Selebihnya ia tahan agar semuanya tak masuk. Rasa geli juga ia rasakan di dalam karena gerakan dari belatung yang masih hidup itu. Tanpa rasa kasihan sama sekali, Abud terus memasukkan sesuatu ke dalam mulut Bia, membuat kerongkongannya kian bertambah sakit. Ia juga merasa nyeri di bagian perutnya, seakan-akan ada yang mencekram lambungnya. Mulutnya kembali ditutup rapat agar Bia tak memuntahkannya kembali. Begitu amat kejam. Bia merasa seperti sedang melalui sakaratul maut. Ya Allah, jika saat ini aku pulang kepadamu, ambillah aku secepatnya. Aku sudah tidak kuat. Ini sangat menyakitkan. Doa Bia dalam hatinya. Matilah, matilah, matilah. Tiba-tiba ada suara wanita yang terus terngiang-ngiang di telinga Bia. Suaranya begitu halus namun kesannya meledak Bia yang sedang diambang kematian. Disusul oleh tawa menggelegar dari Abud yang memenuhi dapur. Entah sebuah pertolongan atau apa. Sisa isian yang tertahan di kerongkongan dan di mulut Bia itu bergerak sendiri menuju saluran pernafasannya. Isian itu keluar perlahan melalui lubang hidung Bia. Bahkan, segede bola mata pun bisa keluar dari lubang yang kecil itu. Walaupun terasa perih, tetapi Bia bersyukur belatung dan lainnya itu keluar. Seketika Abud marah melihat kejadian itu. Walaupun di dalam kegelapan, Abud bisa melihat segalanya berbeda dengan penglihatan Bia. Abud langsung mencengkeram pipi Bia dengan kuat. Kukunya yang panjang dan tajam itu mengikis pipi. Sepasang bola mata Abud berubah menjadi merah menyala. Tubuh Bia bergetar hebat. Ia bisa merasakan amarah Abud yang meluap-luap itu. Jangan membuatku marah, bendak Abud di depan wajah Bia. Tiba-tiba di luar terdengar suara geletekan yang amat keras dan kilat yang menerangi seisi rumah selama beberapa detik. Hal itu membuat Bia bisa melihat wujud Abud. Abud langsung melepaskan cengkeramannya dan berdiri tegak. Namun pandangannya masih tertuju pada Bia yang memprihatinkan itu. Sementara itu, di dalam kamar Ros tampak begitu sibuk melakukan sebuah ritual yang aneh. Ia menggunakan mukena putih panjang sampai ke lantai. Baik posisi berdiri, ruku, dan sujud, kepalanya terus bergerak seperti mematuk. Anna karuna imna wana abnaya Abud. Anna wa ijaturna khairur raba amana asyijina. Ya Abud, ya Abud, ucap Ros sambil melakukan sholat aneh ditambah kiblat yang salah. Di depan sajadahnya pun ada lilin putih yang cukup banyak dan ada foto Bia bersandar di lilin-lilin tersebut. Bia sama sekali tak tahu siapa yang melakukan hal musyrik dan keji ini padanya. Apa maksud dia melakukan ini?
Dan kenapa harus Bia yang menjadi target penumbalan? Selama ini Bia merasa tak pernah punya masalah apapun pada seseorang. Lalu kenapa orang itu memperlakukan Bia sekejam itu? Sungguh miris. Kau salah, telah membuatku marah. Terimalah akibatnya sekarang, teriak Abud. Kesan horornya kian bertambah dengan datangnya petir yang terus menyambar di luar. Setelah berusaha untuk terus membuka mulut, akhirnya mulut Bia bisa terbuka. Allahu Akbar. Itu adalah ucapan pertama yang keluar dari mulut Bia. Aku akan menghabisimu malam ini, gertak Abud. Iya, bunuh aku. Aku lebih baik mati daripada harus menyembahmu, Bia membentaknya tanpa rasa takut. Sombong sekali kau. Kau sudah lupa ya? Kau baru saja menelan sebagian sup buatanku. Isian dan kuahnya itu akan menyatu dengan dirimu. Dan sambung Abud dengan ekspresi meledak. Dan apa? Aku tak gentar. Abud terkekeh geli mendengarkan ucapan Bia. Dan tubuhmu akan diambil alih. Dengan begitu kau akan menyembahku tanpa persetujuan dari dirimu. Kau hanya akan jadi boneka yang dihuni oleh budakku. Sontak Bia terperangah mendengarnya. Serasa petir di luar tadi menyambar dirinya. Wajahnya berubah pucat dan sendi-sendinya seketika melemah. Keberanian yang sempat menyelimuti hati Bia seketika luruh tak berbekas. Sedangkan Abud terus tertawa lepas menyaksikan ekspresi Bia yang shock. Tak lama kemudian, terdengar suara Ardi yang sedang mencari keberadaan Bia. Dengan berbekal senter dari ponselnya, Abud yang menyadari kedatangan Ardi segera pergi dan meninggalkan Bia yang masih terdiam dan shock berat itu. Ardi segera mendekati sang kakak. Ia terkejut setengah mati melihat mulut dan hidung Bia berlumuran darah. Lu kenapa? Ardi merasa mual ketika bau darah yang bercampur nanah itu menyalip masuk ke lubang hidungnya. Namun, pertanyaan Ardi tadi digubris oleh Bia. Sebab, ucapan Abud barusan terus terlintas di pikiran Bia. Ini orang kenapa sih? Woi, lu dengerin gue gak sih? Bentak Ardi sambil mengguncang tubuh Bia. Di luar juga sudah tak terdengar suara geletek dan sambaran kilat. Seluruh lampu di rumah Ros kini menyala kembali. Tak lama kemudian, Ros yang masih menggunakan mukena itu datang menghampiri kedua anaknya di dapur. Ada apa ini? Tanya Ros yang berpura-pura terkejut. Ardi merinding hebat menyaksikan kondisi Bia yang begitu miris, serta belatung, kalajengking, bola mata, darah, dan lainnya berserakan di lantai sekitar Bia. Kau menganut ilmu hitam ya Bia? Ros mulai memfitnah Bia. Kok ibu bisa ngomong begitu? Ujar Ardi. Iya, habis itu darah dan belatung-belatung itu kenapa bisa ada? Lu jawab goblok, jangan diam mulu, bentak Ardi. Bia mulai menatap Ardi dan Ros secara bergantian dengan wajah yang memelas. Terlihat dari kedua manip matanya itu tampak berembun. Aku akan mati, Bia berkata dengan bibir yang bergetar. Mendengar itu Ardi terkejut sekaligus heran dengan ucapan Bia. Sedangkan Ros terlihat menampilkan senyum licik. Namun segera ia rubah ekspresinya itu kala Ardi menoleh padanya. Aduh, Bia, gak usah drama deh. Kamu nganut ilmu hitam kan? Celetuk Ros. Astagfirullah, ibu kok ngomong gitu? Buat apa juga aku melakukan itu? Sanggah Bia. Udahlah, gak usah bertengkar. Mending lu bersihin itu semua. Jijik tahu, bentak Ardi dan berlalu pergi menuju kamarnya. Samar-samar Ardi melihat bayangan hitam secara kilat masuk kamar Ros yang sedikit terbuka. Ardi pun mengurungkan niatnya untuk masuk ke kamarnya. Ketika ia sampai di depan kamar Ros yang posisinya bersebelahan dengan kamarnya, dengan perlahan-lahan ia mendorong pintu itu agar ia tak ketahuan. Ardi terperanjat ketika mendengar bendakan itu. Alhasil, ia tak berhasil melihat sosok yang masuk tadi ke kamar ibunya. Tanpa bicara apapun, Ardi segera melangkah gontai masuk ke dalam kamarnya.
Ros mengelus dadanya merasa tenang karena Ardi belum sempat melihat keadaan kamarnya. Dengan energi yang hampir habis, Bia membasuh seluruh tubuhnya yang terkena darah. Malam itu juga, ia harus mandi ulang. Hatinya terkoyak. Tiap bulir air mata itu terus terjatuh membasahi pipi Bia. Pilirnya terus terbayang-bayang dengan ucapan Abu tadi. Bagaimana jika itu benar? Bia mendesis ketika ia merasakan perih di kedua bagian pipinya. Ia mulai membersihkan lubang hidungnya dari bekas darah yang mulai mengering itu. Kemudian, dia memenuhi mulutnya dengan busa pasta gigi, menggosok lidah dan giginya dengan waktu yang cukup lama agar rasa darah bercampur nanah itu hilang. Ini baru 1 hari, kedepannya akan lebih runyam lagi. Tiba-tiba, otak Bia menyuruhnya agar memasukkan sesuatu ke tenggorokannya. Itu agar ia bisa memuntahkan semua isi perutnya. Ia pikir, dengan begitu, tubuhnya tak akan bisa diambil alih oleh siapapun. Perlahan ia memasukkan jari telunjuknya ke tenggorokannya. Wah! Mata Bia berkaca-kaca tatkala jarinya menyentuh tenggorokannya. Namun nihil, tak ada yang keluar dari sana. Bia semakin frustasi dibuatnya. Entah dengan cara apa lagi agar bisa mengeluarkan sisa makanan neraka itu. Ya Allah, bagaimana ini? Ucap Bia dengan gusar. Apakah secepat itu makanan tersebut menyatu dengan darahnya? Niatnya setelah mandi, ia akan membersihkan lantai yang juga terkena darah dan lainnya tadi. Tapi, Bia melihat lantai sudah bersih, entah siapa yang sudah membersihkannya. Jadi, ia langsung saja meneruskan perjalanan ke arah kamarnya. Di dalam kamar, Bia membuka lemari pakaiannya dan menarik sebuah piyama untuk ia kenakan malam itu. Ia merangkak naik dan merebahkan tubuhnya di atas kasur spring bed miliknya. Ia terus saja memandangi langit-langit kamarnya karena malam itu ia kesulitan untuk tidur. Kemudian, diraihnya ponselnya, berharap dengan bermain ponsel ia bisa mengantuk. Rupanya dari tadi ponselku berada di kamar, ujar Bia sambil menepuk jidatnya. Baru saja menyalakan ponsel, Bia terkejut dengan puluhan spam chat dan telepon dari Raffi. Hampir semua isi pesannya menanyakan kabar Bia. Bia, apa kau baik-baik saja di sana? Mataku tiba-tiba melihatmu sedang bersama dengan jin itu. Belum sempat membalasnya, Raffi kembali menghubungi nomor Bia. Dengan sigap, Bia pun mengangkat teleponnya. Halo, apa kau baik-baik saja? Kau dari mana? Aku menyemaskanmu, tanya Raffi yang terdengar begitu khawatir. Aku tidak apa-apa kok, Raff. Tadi lagi makan malam, lirih Bia. Yakin? Kok lama banget? 2 jam loh Bia, aku nunggu balasanmu. Jangan bohong padaku Bia, cerita saja. Aku siap jadi pendengar, dan siapa tahu aku bisa membantumu, sambung Raffi. Bia terdiam sejenak. Ia berpikir apakah sebaiknya ia ceritakan saja apa yang ia alami barusan. Enggak, Vi. Sebaiknya kamu gak usah ikut campur. Aku takut kau akan kena imbasnya karena sudah membantuku. Bia, aku ini diberikan keistimewaan dari Tuhan untuk menolong orang-orang sepertimu. Kau lupa, kau yang selalu mendorongku untuk membantu orang. Lantas kenapa aku tidak membantumu? Aku hanya tidak ingin seseorang dalam bahaya karena masalahku. Udahlah, Vi. Aku juga bentar lagi mati. Jadi jangan sia-siakan tenagamu dengan menolongku. Seandainya kau tahu, Bia, seseorang yang ingin menolongmu itu sangat mencintaimu. Dulu, kalau dia mengingatmu, dia selalu senyum-senyum sendiri. Tapi kini, dia selalu menangis sama saat kau berbicara dengan di telepon. Ia sangat ingin menolongmu semaksimal mungkin, walaupun bisa dibilang mustahil untukmu selamat. Apalagi, kau sudah menelan makanan dari Abu. Aku mohon Bia, jangan. Tok tok tok. Ucapan Raffi terpotong oleh gedoran keras dan bertubi-tubi dari kamar Bia. Bia langsung bangkit dari kasur dan membuka pintu kamarnya. Di depan pintu sudah ada Ros yang berdiri dengan sorot mata yang mendelik. Kau teleponan dengan siapa? Ganggu orang tidur saja, tegur Ros. Padahal aku gak nyalain loudspeakernya loh, Bu.
kok bisa ngeganggu? Lirih Bia. Tahu, tapi suaramu mengganggu orang tidur. Cerocos Ros. Bia hanya mengangguk pelan, malas untuk berdebat karena ia tahu sifat ibunya yang tak ingin kalah soal berdebat. Jadi, percuma saja. Setelah Ros pergi, Bia pun menutup kembali kamarnya sambil dikunci dari dalam. Sudahlah Yafi, ibu sudah menegur dan aku juga sudah ngantuk. Lirih Bia. Telepon itu pun berakhir sampai di situ saja. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.